البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang sifat kalam, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang golongan yang menyelisih ahli sunnah terkait keyakinan seputar kalamullah. Ada beberapa taifah, tapi di antara kelompok yang paling jelas penyelisihannya terhadap ahli sunnah siapa dan siapa? Abdurrahman. Taib, Jahmiyah bersama dengan Mu'tazilah. Ini yang mereka menolak kalam sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa keyakinan mereka? Nah, bahwasanya kalamullah itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di udara atau di tempat yang di situ didengar kalam tersebut. Tentunya ini keyakinan batil. Golongan kedua siapa? Muhammad Aceh, Asy'ariyah. Apa yang mereka yakini tentang sifat kalam? Nah, kita baca terlebih dahulu tentang keyakinan Asy'ariyah. Kemarin belum kita baca. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala at-ta'ifatu tsaniyah al-Asy'ariyah. Golongan yang kedua, golongan Asy'ariyah, nisbah kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Walaupun beliau sendiri telah merujuk dari pemahamannya dan kembali kepada pemahaman salaf, akan tapi keyakinan itu sudah terlanjur tersebar di tengah umat. Dan inilah bahaya menyebar suatu keyakinan, akhwan. Sulit untuk menariknya kalau sudah terlanjur tertancap di benak-benak manusia. Mungkin pencetusnya sudah bertobat, tapi para pengikutnya ada yang tetap meyakini keyakinan batil tersebut. Contohnya ini al-Asy'ariyah. Abul Hasan al-Asy'ari telah kembali kepada pemahaman salaf dan pengikutnya luar biasa banyaknya yang masih berpegang teguh dengan keyakinan Asy'ariyah. Bahkan kalau kita bisa katakan, kebanyakan kaum muslimin di negeri kita terkait masalah asma wa sifat, mereka berpemahaman Asy'ariyah. Nah, berkaitan dengan sifat kalam, apa keyakinan mereka? Qalu kalamullahi ma'nan qa'imun binafsih la yata'allaqu bimasyiatih. Asy'ariyah mereka mengatakan kalamullah adalah suatu makna yang berdiri sendiri. Qa'imun binafsi itu suatu makna berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penggambarannya, kawan, sesuatu yang sulit. Di antara keyakinan yang paling membingungkan ya keyakinan Asy'ariyah. Mereka golongan yang paling banyak terjatuh dalam kontradiksi. Nah, kenapa? Karena tidak secara
benar dalam menetapkan, tapi juga tidak terang-terangan menolak. Sehingga dari arah ahli sunnah mereka dikritisi, dari arah Mu'attilah, Jahmiyah mereka juga dikritisi. Nah, mereka mengatakan kalamullah adalah suatu makna yang berdiri sendiri. Misalnya seperti ilmu. Ilmu itu kan makna, bukan apa? Ain. Antum harus sudah bisa paham antara ain dan makna. Ain itu sesuatu yang bisa diindera. Nah, bisa diindera. Indera itu bisa dilihat atau disentuh atau diraba atau dirasa. Nah, sedangkan makna itu tidak. Contohnya seperti ilmu lah mudahnya. Ilmu sebagai sifat manusia, si fulan dia memiliki sifat berilmu. Ilmu ini kan sifat. Jadi dia apakah bisa berdiri sendiri, Ahmad? Ini si fulan, ini ilmunya berdiri sendiri, Tidak bisa. Demikian pula kalam. Tapi anehnya orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan kalamullah adalah suatu makna yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan masyiah. Wa hadhihi al-huruf wal aswatul masmu'atu makhluqatun lit-ta'biri 'anil ma'na al-qa'im bi nafsillah. Sedangkan huruf-huruf dan suara yang didengar ini adalah makhluk yang fungsinya untuk mengungkapkan tentang makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Atau kita perbaiki dulu, qaimun bi nafsih berarti yang dimaksudkan bi nafsillah. Antum beri penegasan lagi, kalamullah ma'nan qaimun bi nafsih ay bi nafsillah, agar tidak bingung. Kalamullah adalah suatu makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, suatu makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. La yata'allaqu bi masyiatihi, tapi tidak berkaitan dengan masyiahnya. Sedangkan huruf dan suara yang didengar itu adalah makhluk yang digunakan untuk mengungkapkan tentang makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala tersebut. Perhatikan catatan kaki, al-Asy'ariyah qalu ibaratun 'anil ma'na al-qa'im bidzat wal kullabiyah qalu hikayatun 'anil ma'na al-qa'imi bidzat. Ini perbedaan tipis antara keyakinan Asy'ariyah dan Kullabiyah. Asy'ariyah jamak dari Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah mengatakan bahwasanya kalamullah itu adalah ibarat, ya, ibarat dari makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Kullabiyah mengatakan kalam yang didengar itu, ya, kalam yang didengar itu adalah hikayat dari makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mengingat ikhwan Asy'ariyah, ada ainnya berarti ibarat. Sedangkan Kullabiyah hikayat. Wal farqu bainahuma anna al-hikayata naqlu 'ainil mahki wa amal ibaratu falaysa kadzalika bal huwa bimakna. Perbedaan antara keduanya bahwasanya hikayah adalah mengutip perkara yang dihikayatkan itu, ya, secara zatnya. Memang apa? Perkara dihikayatkan dikutip seperti aslinya. Ini hikayat. Namanya menghikayatkan, ya, persis seperti aslinya. Sedangkan ibarat mengibaratkan, pengibaratan, pengungkapan,
Itu apa? Tidak seperti itu. Tapi apa? Dia mengungkapkan dengan maknanya. Pengungkapan dengan makna. Ini makna ibarah. Dan kedua-duanya sesat. Kedua-duanya membingungkan dalam pemahaman terkait sifat kalam ini. Wa naruddu alaihim bima yali, dan kita bantah mereka dengan bantahan berikut ini. Yang pertama, annahu khilafu ijma'i salaf. Bahwasanya hal itu menyelisih ijma' para salaf. Kenapa? Karena para salaf berijma' tetapnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan adalah apa? Adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang kedua, annahu khilaful adillah. Yang kedua, keyakinan ini menyelisih dalil-dalil. Kenapa? Li'annaha tadullu ala anna kalamallahi yusma'. Karena dalil menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bisa didengar. Yang didengar itu adalah kalamullah, bukan hanya sekedar pengungkapan dari kalamullah atau penghikayatan dari kalamullah, tapi memang yang didengar itu adalah kalamullah. Baik. La yusma'u illa saut wa la yusma'ul makna al-qa'imu bin nafsih. Dan tidaklah didengar kecuali suara, serta tidak akan didengar suatu makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu makna yang ada pada diri, itu tidak bisa didengar. Bisa didengar baru ketika apa? Ketika terjadi kalam. Ada kalam, baru didengar. Jadi secara penalaran ini juga keyakinan Asy'ariyah tidak masuk dalam nalar. Maka dibantah dengan bantahan ketiga, annahu khilaful ma'hud, li'anna al-kalam al-ma'huda huwa ma yantiqu bihil mutakallimu la ma yutmiruhu fi nafsih. Bahwasanya keyakinan Asy'ariyah ini menyelisih sesuatu yang sudah diketahui bersama. Al-ma'hud yaitu sesuatu yang diketahui bersama oleh apa? Oleh manusia. Oleh kita-kita dalam pembicaraan yang namanya kalam, ya, suatu kalam yang diketahui bersama, yang dikenal, yang dipahami, itu adalah apa? Sesuatu yang diucapkan oleh mutakallim. Itulah kalam, bukan yang masih tersembunyi dalam dirinya. Baik. Sesuatu yang masih ada di hati kita kalau manusia, kalau kita sebagai manusia, sesuatu yang masih tersimpan di hati, unek-unek yang belum diungkapkan, ini disebut kalam atau bukan? Abdullah Riau? Belum, tidak disebut kalam. Kalau seandainya ini kalam, maka sholat kita batal terus. Paham enggak? Kita lagi sholat, banyak di sini terkadang apa unek-unek, perkataan-perkataan, ada dengar anak nangis mungkin, ini kenapa? Tanda tanya di sini. Tayyib. Atau ada anak ribut, anak-anak ribut. Kadang di sini ada apa? Ada jengkel, tayyib, umpatan-umpatan mungkin, kalimat-kalimat, tapi apa? Tidak diungkapkan dengan lisan. Tayyib. Maka sesuatu yang masih di hati tidak disebut kalam. Tapi orang-orang Asy'ariyah mengatakan kalam. Harusnya mereka ketika meyakini seperti ini, ya, mengatakan kalau orang sholat seperti itu batal atau tidak sholatnya? Syukran. Batal, karena orang sholat itu tidak boleh ngomong, ya kan? Orang sholat itu tidak boleh ngomong dengan perkataan manusia, perkataan sehari-hari. Karena yang ada adalah doa. Padahal kalam yang dikenal adalah kalam yang diucapkan oleh mutakallim, bukan sesuatu yang tersembunyi pada jiwanya. Dari sini juga
mereka kemudian memunculkan bahwasanya isyarat masuk dalam kalam. Dalam ilmu nahwu untuk memasukkan hal ini, akhwan, mereka mengatakan isyarat masuk dalam kalam. Kenapa? Karena orang mengisyaratkan dalam jiwanya sudah apa? Berbicara, maksudnya itu, ya kan? Paham? Sama? Hah? Ketika diginikan, misalnya saya pakai Usama. Nah, dalam benak saya mengatakan sini, ke sini, ya kan? Ini isyarat kalau ke sini. Baik. Nah, ini kalam atau bukan? Hah? Kalam menurut ahli sunnah atau menurut Asy'ariyah? Hah? Menurut Asy'ariyah, menurut orang-orang Asy'ariyah ini kalam. Isyarat itu kalam. Baik. Dan ini jelas menyelisihi ijma', menyelisihi dalil dan menyelisihi sesuatu yang sudah diketahui bersama. Baik. Makanya perhatikan dalam catatan kaki untuk menguatkan hal ini. Wa mimma yadullu ala anna al-kalama ma yantiqu bihi al-mutakallim la ma yudmiruhu fi nafsihi. Qauluhu ta'ala wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kalam itu adalah yang diucapkan oleh yang berbicara, bukan sesuatu yang masih tersembunyi dalam jiwa, dalam dirinya, belum diucap. Adalah perkataan Allah, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Naam. Dan memperingatkan orang-orang yang mereka mengatakan ittakhadallahu walada, Allah mengambil anak. Keyakinan Nasara meyakini Allah itu memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, juga nenek moyang mereka tidak memiliki ilmu tentang hal ini. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, betapa besar dosa, betapa besar kerusakan dari kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Perhatikan, kalimatan takhruju min afwahihim, kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dan yaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka mengucapkan kecuali kedustaan. Faja'alal kalama huwa ma yakhruju minal afwah. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jadikan kalam dalam ayat ini adalah apa? Sesuatu yang keluar dari mulut-mulut. Nah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, disebut kalimat oleh Allah yang keluar dari mulut-mulut mereka. Adapun yang masih di hati mereka tidak disebut kalimat. Demikian pula dalam kisah Maryam, akhwan. Tayyib wa asyarat ilaih. Nah, ketika Maryam ditanya atau dicela oleh kaumnya, kenapa dia memiliki anak padahal tidak punya suami dan orang tuanya juga dikenal orang yang baik. Dan Maryam sendiri telah bernazar untuk puasa tidak berbicara. Ketika ditanya, beliau fa asyarat ilaih, mengisyaratkan kepada si anak, yaitu kepada bayi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seandainya isyarat adalah kalam, maka nazarnya batal. Tapi ayat menunjukkan bahwasanya nazar beliau tidaklah batal dengan sebab isyarat tersebut. Qala wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa-apa yang
dia berbicara dengan jiwanya, yaitu pembicaraan perkataan-perkataan yang masih ada di hati. Malam yatakallamu au ya'malu bih, selama mereka tidak mengucapkan atau mengamalkannya. Jelas? Fafarraqa bainal kalami wa haditsin nafsi. Nabi SAW bedakan antara kalam dan perkataan jiwa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang masih ada di jiwa yang belum diucapkan itu bukanlah masuk kategori kalam. Dan keyakinan Asy'ariyah, keyakinan yang paling membingungkan dalam permasalahan kalam. Adapun ahli sunnati wal jamaah keyakinannya jelas bahwasanya kalam merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk kategori sifat dzatiyah karena Allah senantiasa bersifat dengan kalam dan tidak pernah disifati dengan kebisuan. Tapi juga masuk dalam sifat fi'liyah. Kenapa? Karena sifat kalam ini berkaitan dengan masyiah. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.